ada persiapan, maksudnya ada hal-hal yang harus kita siapkan terlebih dahulu. Hal-hal ini ada banyak, tapi di antara yang penting itu menurut saya ada 3 hal. Yang pertama informasi, yang kedua planning, dan yang ketiga persiapan. Informasi itu maksudnya apa? Jadi sebelum kita mau kuliah ke luar negeri kemana saja ya gitu, kita tuh harus banyak informasi yang kita gali gitu. Misalkan kita mau kuliah ke negara mana, atau misalkan kita ingin pelajaran apa gitu kan. Misalkan kita ingin pelajaran mengenai ilmu syariah, berarti negara mana saja yang yang bagus gitu dalam pelajaran ilmu syariahnya gitu kan. Terus kemudian nanti setelah kita cari seleksi gitu beberapa negara, kita cari tahu lagi plus minusnya gitu, terus kelebihannya apa, seperti prospeknya apa saja, jurusannya bagaimana, metode belajarnya bagaimana, ujiannya bagaimana, biaya hidupnya bagaimana, plus minusnya, dan lain-lain. Karena kenapa kita tuh harus mempersiapkan informasi sebanyak mungkin, kita harus menggali informasi sebanyak mungkin, karena dengan informasi ini tuh kita dapat melanjutkan step selanjutnya. Kita nggak mungkin ingin tiba-tiba kuliah ke luar negeri tanpa informasi yang matang, tanpa informasi yang banyak gitu. Terus kemudian yang kedua adalah planning. Planning adalah perencanaan. Kenapa kita harus merencanakan matang-matang? Karena apa? Berjalan tanpa rencana itu mungkin terdengar seru ya gitu, kayak wah seru nih berjalan mau ke luar negeri gitu, tapi nggak ada rencana. Tapi kalau misalkan kita melakukan sesuatu yang lebih terencana, itu hasilnya pasti akan lebih berbeda gitu, karena akan lebih tertata dan lebih matang gitu langkah-langkah kita selanjutnya. Planning apa saja gitu, seperti negara kemana, negara yang kita tuju, kampusnya apa, jurusannya apa. Misalkan dari sekian negara yang sudah kita kumpulkan informasinya tadi, kemudian kita seleksi salah satunya, misalkan negara Maroko misalkan. Kemudian nanti kita planning nih, saya mau ke negara Maroko, di kampus ini, jurusannya ini gitu. Nah, sudah planning ini, kita nggak cuma bikin satu doang, kita harus bikin planning yang banyak gitu. Kenapa? Karena biar ketika salah satu dari planning kita gagal gitu, misalkan kita tuh punya rencana yang lain. Dan juga karena apa ya? Ketika kita planning itu kan merencanakan dulu, kita haturkan ke orang tua, meminta izin gitu. Jadi orang tua itu punya pilihan, saya ini nih pilihan saya mau ke negara ini, negara ini, negara ini gitu. Jadi biar musyawarah dengan orang tua itu lebih enak gitu, lebih banyak pilihannya. Kemudian yang terakhir adalah persiapan seperti kemampuan bahasa, penguasaan materi pelajaran, biaya, dan berkas. Kalau menurut saya persiapan ini yang paling penting sebelum kita kuliah ke luar negeri. Jadi kalau kita punya keinginan untuk kuliah ke luar negeri itu kita harus mempersiapkannya benar-benar jauh-jauh hari. Sejak mungkin ketika kita mulai masuk jenjang aliyah gitu atau jenjang SMA gitu kan. Jadi ketika udah kita mau jenjang SMA ini kita kayak kita punya keinginan untuk kuliah ke luar negeri, itu dari sejak itu kita harus sudah mempersiapkan semuanya. Maksudnya apa? Kalau misalkan kita ingin kuliah ke luar negeri di jurusannya ilmu syariah misalkan ya, berarti kita harus mempersiapkan sejak aliyah itu pelajaran-pelajaran yang mau kita lanjutkan gitu. Jadi kuliah ke luar negeri ini sifatnya itu bukan memulai gitu, tapi meneruskan apa yang sudah pernah kita pelajari gitu. Jadi dengan kita mempersiapkan dari jauh-jauh hari itu kita mempunyai dasar yang kuat, dan ketika kita sudah di luar negeri nanti kita tidak kesusahan untuk belajar gitu. Jadi bisa lebih matang gitu belajar ke luar negerinya karena kita meneruskan, kita tidak membangun dari awal gitu istilahnya. Kemudian persiapan biaya. Kenapa saya sebutkan persiapan biaya di sini? Karena mungkin ada beasiswa ya, tapi kan ada beasiswa ini yang tidak termasuk penerbangan gitu.
Jadi jarang sekali beasiswa yang menyertakan penerbangan. Itu mungkin kita kayak dari jauh-jauh hari kita nabung gitu. Misalkan kita punya keinginan untuk membiayai perjalanan sendiri gitu. Misalkan yang kan. Terus juga berkas gitu, kayak berkas-berkas yang dibutuhkan untuk kuliah ke luar negeri. Apakah berkas kita udah siap? Karena seringkali ditemukan teman-teman yang ingin kuliah ke luar negeri ketika kurang dari hari hanya saja kayak ada berkas yang kurang seperti kartu keluarganya entah kemana atau ada kesalahan dalam apa gitu. Ya, mungkin itu bisa itu. Oke, terima kasih. Lah, terus tadi kan ngomong-ngomong kuliah ke luar negeri, persiapan kuliah ke luar negeri. Jadi sebenarnya kenapa sih kita tuh harus kuliah ke luar negeri? Hal apa yang bisa kita dapatkan ketika kita kuliah di luar negeri? Menurut saya ada 3 hal yang paling mencolok, yang membedakan kita-kita yang belajar di luar negeri dan yang tidak. Yaitu yang pertama adalah mandiri. Mandiri itu apa? Mandiri itu bukan hanya sekedar melakukan apa-apanya sendiri. Kemandirian ini tuh lebih pada kita berani bertanggung jawab atas apa yang dilakukan sendiri, atas apa yang diputuskan sendiri. Kita berani untuk melakukan kewajiban tanpa harus menunggu orang lain gitu. Karena ketika kita belajar di luar negeri itu kita tidak bisa menggantungkan semuanya dengan orang tua. Kita harus memutuskan semuanya sendiri. Kita tidak bisa menggantungkan planning kita nunggu temennya gitu. Misalkan kalau di Indonesia kan mau belajar kelompok gitu bareng-bareng gitu kan harus nunggu temannya. Itu kayak kalau di luar negeri kita sudah nggak bisa kayak gitu. Kita harus memutuskan semuanya sendiri gitu. Mau ikut kursus atau enggak juga kita yang memutuskan, atau kita mau beres-beres berkas gitu misalkan juga kita yang memutuskan, juga cari rumah sendiri misalkan, dan banyak hal lainnya yang memang membuat kita tuh menonjol dalam sisi ini. Kemudian yang kedua adalah pengalaman. Jadi setiap kita berada di tempat yang lain gitu kan, misalkan kayak kita aja sekolah bukan di desa kita gitu, misalkan kita kayak mondok gitu, itu kan pasti mempunyai pengalaman yang berbeda dari teman-teman yang belajar di desa sendiri. Karena apa? Karena sedikitnya kita akan mengetahui kebiasaan di mana kita belajar di tempat itu kan. Misalkan kayak di pesantren di Madura misalkan gitu. Dari Jawa Barat itu kan pasti banyak sekali kebudayaan yang akan kita kenal gitu kan. Itu saja masih dari satu negara. Bagaimana kalau kita misalkan ke negara yang lain gitu. Nah, ini merupakan hal yang menonjol yang membedakan teman-teman yang belajar di luar negeri dan tidak. Pengalamannya lebih banyak karena akan bertemu dengan beragam orang dan beragam sudut pandang yang lebih banyak gitu. Bukan hanya dari teman-teman yang dari negara yang sama saja, tapi terkadang ada juga yang agamanya berbeda gitu. Itu memperkaya pengalaman kita. Kemudian hal yang ketiga adalah mengolah rasa gitu. Jadi bagaimana sih mengolah rasa itu? Karena kalau misalkan di luar negeri itu pasti permasalahannya itu lebih kompleks daripada ketika kita belajar di negeri sendiri. Seperti bertemu dengan orang-orang banyak itu kan berarti bersinggungan ya, kepentingan kita dan kepentingan orang lain gitu. Jadi kita tuh pasti harus pintar-pintar mengolah perasaan kita untuk bagaimana caranya biar kita tuh tetap bisa hidup berbarengan dengan orang-orang yang pemikirannya berbeda dengan kita gitu, biar nggak bertengkar mungkin, atau juga ketika kita homesick gitu, misalkan kita kangen rumah, tapi di satu sisi juga kita harus ujian gitu kan, kita nggak boleh berlarut-larut kangen-kangen orang tua sampai melupakan tugas belajar kita gitu. Jadi kayak di luar negeri itu salah satunya ya kita dapat belajar bagaimana kita mengolah rasa dengan lebih baik. Selain itu juga kita tuh lebih menghargai proses gitu loh.
mungkin kalau misalkan kita di Indonesia kan kita belajar dengan bahasa Indonesia, jadi pemahamannya itu lebih mudah. Sedangkan kalau misalkan di luar negeri, kita kan memakai bahasa pengantar yang berbeda. Itu kan jadi kayak proses yang kita lakukan itu tidak secepat ketika kita belajar di Indonesia. Nah, dengan itu kita tuh dapat menghargai proses, bahwasanya semuanya itu memang berproses sedikit-sedikit, satu langkah gitu, nanti juga sampai. Ya, kurang lebih seperti itu. Boleh di slide selanjutnya. Tadi setelah kita membahas tentang persiapan kuliah ke luar negeri, juga kenapa kita itu harus belajar ke luar negeri. Sekarang saya mau cerita tentang Maroko gitu. Jadi kita akan mulai cerita kenapa kita harus atau bagaimana sih kuliah di Maroko. Sebelum kita masuk di pembahasan ini, pembahasan kuliah di Maroko, saya mau cerita sekilas tentang negara Maroko. Jadi negara Maroko ini bentuknya negaranya kerajaan ya. Ya, bentuknya kerajaan. Sekarang raja yang memimpin namanya Raja Muhammad Khamis. Raja Muhammad Sadis, maaf. Kemudian ibu kotanya itu Rabat namanya. Tapi di Maroko itu ada dua ibu kota. Ibu kota administrasi namanya Rabat, sedangkan ibu kota ekonomi namanya Casablanca. Nah, di Maroko ini agama terbesarnya itu memang Islam, tapi terdapat agama yang lain seperti Kristen dan Yahudi. Makanya mempunyai toleransi yang cukup tinggi gitu jika dibandingkan dengan negara-negara yang lain yang memang sedikit gitu Kristen dan Yahudinya dan Islamnya lebih mendominan. Terus Islam di Maroko ini bermazhab Maliki. Kalau misalkan kita di Indonesia kan kebanyakan Syafi'i ya. Di Maroko ini kebanyakan atau bahkan sebagian besarnya itu adalah mazhabnya Maliki. Sedangkan akidahnya akidah Sunni. Lah, kalau misalkan bahasa di Maroko apa nih? Kalau misalkan di Indonesia kan kita memakai bahasa Indonesia dan juga bahasa administrasinya memakai bahasa Inggris ditambah dengan bahasa-bahasa yang ada di setiap daerah. Kalau di Maroko itu ada bahasa Arab, bahasa Prancis, bahasa Berber dan Spanyol. Jadi bahasa utamanya bahasa Arab gitu. Arabnya ini namanya bahasa Arab Darijah gitu, namanya Darijah Maghribiyah. Kemudian bahasa keduanya adalah bahasa Perancis gitu. Bahasa administrasinya itu bahasa Perancis. Kenapa? Karena Maroko pernah dijajah oleh orang Perancis gitu. Baiknya kita orang Indonesia meskipun pernah dijajah orang Belanda, tapi kita nggak termasuk ya bahasa Belandanya. Kalau di Maroko masih. Jadi di Maroko itu ada dua bagian gitu. Yang bagian sebelah sini itu dijajah Perancis, sebelah kota-kota dari Tanger, Tetuan gitu itu dijajah oleh orang Spanyol. Makanya bahasanya selain bahasa Perancis juga kadang memakai bahasa Spanyol. Yang terakhir itu bahasa namanya bahasa Berber. Bahasa Berber itu nama bahasa Amazigh yang dipakai oleh orang-orang Maroko tradisional gitu, orang-orang di pedesaan, di pegunungan, juga di daerah Sahara. Kemudian Maroko ini dia itu termasuk negara yang stabil secara ekonomi, sosial dan politiknya. Jarang sekali ada perang, bahkan tidak ada ya. Ada perang atau misalkan kayak gencatan senjata sebagaimana yang kita ketahui pernah terjadi di Mesir, di negara Sudan, Yaman gitu kan. Sampai saat ini aja masih terdengar gitu cerita-cerita seperti itu di Suriah, tapi alhamdulillah di Maroko itu tenang, dia stabil secara ekonomi, sosial, dan politiknya. Untuk mata uangnya, kalau kita kan rupiah, nah kalau di Maroko itu memakai dirham, namanya MAD atau Maroko dirham. Kalau kursnya itu sekarang mungkin 1.000 rupiah itu sama, satu dirham Maroko itu setara dengan 1.600 rupiah. Nah, ada semboyan yang terkenal ketika bagi orang-orang Maroko, yaitu idza kunta fil maghrib atau fala tastagrib.
Artinya kalau misalkan kalian lagi di Maroko itu jangan merasa aneh. Semboyan ini sangat terkenal. Kenapa? Karena saking banyaknya hal-hal aneh yang akan kita temukan di Maroko gitu. Jadi makanya orang-orang mengatakan idza kunta fil maghrib fala tastaghrib. Ya udah kalau misalkan kamu lagi di Maroko jangan merasa aneh karena itulah keunikan orang-orang Maroko gitu. Seperti kayak kalau kita di Indonesia itu kan ke pasar itu harus pagi buta kan, kayak sebelum subuh gitu. Kemudian kerja-kerja juga sebelum subuh akan dimulai jam 8. Kalau di Maroko ke pasar sebelum subuh ya masih tutup gitu. Pasarnya bukannya nanti jam 10 gitu. Kantor-kantor juga dimulainya jam 10 gitu. Jadi kan ketika pertama saya ke sini tuh kayak merasa aneh, oh kok pasar jam 8 belum buka. Padahal kan itu kalau di Indonesia ke pasar jam 8 itu sudah tidak ada gitu kan. Tapi ya itu, idza kunta fil maghrib fala tastaghrib. Kalau misalkan di Maroko itu jangan merasa aneh. Ya itu secuil dari pengenalan tentang Maroko. Untuk selebihnya bisa dibaca di mungkin googling, searching. Terima kasih sudah di slide. Kemudian bagaimana tahapan belajar di Maroko? Untuk tahapan belajar di Maroko itu sebenarnya sama ketika tahapan tadi ketika kita ingin belajar di luar negeri ya. Pertama adalah mengumpulkan informasi, kemudian planning dan juga persiapan. Begitu juga ketika kita ingin belajar di Maroko. Nah, mengumpulkan informasi ini bagaimana? Bagaimana caranya kita mengumpulkan informasi untuk belajar di Maroko? Dari mana saja informasi yang dapat kita temui ketika ingin belajar di Maroko? Kita bisa mendapatkan informasi untuk kuliah di Maroko dari Google ya. Google kan sekarang maksudnya bisa menampung banyak informasi. Dari misalkan kita tulis aja nih di Google keyword kayak kuliah di Maroko, itu insya Allah ada banyak informasi yang dapat keluar. Atau teman-teman juga bisa mengunjungi Instagram PPI Maroko, itu Instagram official untuk pelajar mahasiswa di Maroko, atau bisa juga mengunjungi Instagram PCINU Maroko, atau juga bisa mengunjungi Instagram Himami Maroko. Himami ini organisasi yang menampung alumni Maroko. Itu jadi 4 cara tadi ya, bisa googling gitu, di Google cari-cari mengenai bagaimana belajar di Maroko. Yang kedua di Instagram PPI Maroko, karena biasanya di Instagram PPI Maroko itu menyebarkan informasi kapan akan mulai diadakan ujian dan jalur mana saja yang ada, juga bagaimana kalau misalkan kita belajar di Maroko apa saja yang kita butuhkan, itu di blognya PPI Maroko ada, atau juga di PCINU Maroko, atau juga di Himami tadi. Kemudian mengumpulkan niat gitu. Kenapa kita harus mengumpulkan niat? Ya karena setelah kita melangkah step by step yang tadi yang kita lakukan ya, seperti mengumpulkan informasi, planning dan sebagainya gitu. Kita tuh harus kalau sudah cocok kita harus meneguhkan niat. Maksudnya apa? Ya niat kita ingin belajar di Maroko ini ya ingin belajar gitu. Jadi resiko apapun yang akan terjadi kita harus menerimanya gitu. Mau resiko yang baik ataupun yang sangat buruk sekalipun, itu kita harus siap-siap nih sebelum belajar di Maroko tuh siap-siap untuk menerima resiko apapun. Kemudian mendaftar sesuai prosedur. Tadi mendaftar sesuai prosedur ini mendaftar jalurnya ya, tadi yang bisa kita dapat informasinya dari Instagram PPI Maroko atau Instagram PCINU atau Instagram Himami. Kemudian menyiapkan diri dan berkas, ya menyiapkan berkas-berkas gitu. Nah, setelah kita mendaftar, terus kita berkasnya sudah siap dan kita mengikuti ujian, kemudian kita lolos, baru kita mempersiapkan hal-hal sebelum berangkat ke Maroko. Jadi kalau misalkan kita sudah dapat informasi gitu kan, sudah dapat informasi mengenai kuliah di Maroko, mau kuliah di universitas apa saja, kemudian kita sudah mendapatkan izin dari orang tua, persiapan kita sudah cukup seperti kemampuan kita dalam berbahasa Arab itu sudah cukup, kemudian kemampuan kita dalam ilmu-ilmu dasar, ilmu syariah gitu misalkan sudah cukup,
baru kita mencari informasi mengenai kapan kita ujian untuk ke Maroko. Nah, setelah udah dapat, kita udah ikut ujian, kemudian kita sudah mengikuti ujian dan lolos, baru kita persiapan sebelum berangkat. Untuk persiapan sebelum berangkat ini, nanti teman-teman PPI Maroko akan membantu teman-teman yang sudah lulus ujian untuk bisa kuliah ke Maroko. Boleh di slide selanjutnya. Nah, ini mengenai plus minus belajar di Maroko. Jadi kenapa kita kenapa sih harus belajar di Maroko gitu? Ya banyak alasannya ya gitu. Karena pasti setiap orang kan ketika memilih mempunyai alasan tertentu. Nah, ini yang saya tulis di PowerPoint ini jawaban yang saya himpun dari teman-teman yang kuliah di Maroko. Jadi saya tanyain, menurut kalian apa sih plus minus belajar di Maroko? Selain karena memang Maroko ini berbeasiswa, jadi ketika kuliah di Maroko itu kita dapat beasiswa. Beasiswanya itu meliputi uang jajan saja, karena sekolahnya memang tidak bayar, di Maroko sekolahnya gratis. Hal apa lagi yang kita harus pertimbangkan untuk kuliah di Maroko? Yang pertama adalah tadi keadaan negara yang stabil dan aman. Berbeda ketika kita kuliah di negara yang tidak stabil. Itu teman saya pernah kuliah kayak misalkan di Libanon gitu. Itu kuliahnya sering tutup buka karena ada perang gitu. Tapi kalau misalkan di Maroko itu, insya Allah negaranya stabil dan aman. Jadi tidak ada hal-hal ancaman seperti itu. Kemudian yang kedua adalah penduduk yang sebagian besar cakap berbahasa Arab Fusha gitu. Nah, karena di Maroko ini itu beasiswanya untuk pelajaran agama Islam gitu. Jadi kalau misalkan yang ingin belajar mengenai agama Islam, mengenai ilmu syariah, itu Maroko cocok karena apa? Karena sebagian besar penduduknya itu berbahasa Arab Fusha. Lalu apa kaitannya gitu? Karena di negara-negara lain itu mereka jarang sekali memakai bahasa Arab Fusha. Mereka memakai bahasa Arabnya masing-masing, bahasa Arab Amiyah gitu misalkan kayak gitu. Kalau di Maroko memang bahasa Arabnya Darijah, tapi penduduknya itu paham ketika kita memakai bahasa Arab Fusha. Itu melatih kita untuk bisa berbahasa Arab dengan baik, ya, sedangkan bahasa Arab Fusha sendiri merupakan bahasa pengantar kita dalam belajar kan, dalam kitab-kitab juga memakainya bahasa Arab Fusha. Kalau misalkan kita nggak terlatih, itu kan kita akan kesulitan gitu, berbeda dengan negara lain yang lebih sering memakai bahasa Amiyah. Kemudian ya tadi berbeasiswa sudah, untuk beasiswanya berapa nanti akan saya share di slide selanjutnya. Memperdalam makosid dari ilmu mempunyai sanad ali. Jadi Maroko ini terkenal dengan ilmu makosid syariahnya gitu. Nah, banyak sekali teman-teman yang mengambil makosid kuliah di Maroko untuk mempelajari makosid lebih dalam. Tapi kalau misalkan ingin mempelajari makosid ini, biasanya teman-teman yang kuliah S2 bukan yang kuliah S1. Kemudian kenapa lagi kita harus belajar di Maroko, yaitu mempunyai metode menghafalkan yang unik. Maksudnya apa? Di Maroko ini kan Qur'annya itu kalau misalkan di Indonesia kan memakai riwayat Hafs. Kalau misalkan di Maroko itu kita mengaji memakai riwayat Warsh. Lah, dari sekian teman-teman kita yang belajar di Maroko itu ada yang belajarnya khusus untuk menghafalkan Al-Quran. Jadi namanya itu kutab gitu. Lembaga yang menaungi teman-teman yang belajar Al-Quran atau tahfidz Al-Quran itu namanya madrasah kutab gitu. Lah di kutab ini teman-teman menghafalkan Al-Quran dengan riwayat waris tapi dengan metode yang unik, yaitu mereka menuliskan Al-Quran di atas papan lauh. Lauh itu seperti kayu gitu, nanti memakai mangsi, ditutul-tutul, terus kemudian ditulis di lauhnya, kemudian dihafalkan, disetorkan ke gurunya. Kalau sudah selesai, nanti apa yang sudah dihafalkan dihapus, diulang lagi metodenya. Itu
salah satu metode menghafalkan yang unik. Karena apa? Dengan kita memakai metode yang seperti itu tuh memperkuat hafalan Al-Qur'an kita. Terus hal apa lagi yang harus kita pertimbangkan kalau misalkan kita ingin belajar di Maroko, yaitu kita dapat berteman dengan teman dari berbagai negara. Di Maroko ini banyak sekali teman-teman yang belajar dari berbagai negara, misalkan dari Turki, dari Afrika, negara Afrika lainnya kayak Senegal, Nigeria, terus negara Sahil Aj, atau negara Tunis, negara Mesir. Dan saya pernah punya teman orang Perancis juga, dia belajar di Maroko juga. Makanya kalau misalkan kita belajar di Maroko, kita akan mempunyai kemungkinan dengan berteman dari teman-teman yang berasal dari berbagai negara. Kemudian juga kita dapat berkunjung ke negara lain dengan ikut short course. Jadi misalkan mau ke Eropa, itu kita bisa dengan mengikuti kursus singkat. Biasanya kursus singkat ini diadakan di musim panas gitu. Nanti kita diminta untuk membuat paper gitu. Kalau misalkan paper kita lulus, nanti kita bisa dibiayai untuk pergi ke negara yang dituju secara gratis. Biayanya itu salah satu kelebihannya. Lah, kekurangannya apa? Kekurangannya itu diantaranya adalah sistem birokrasi yang rumit. Di Maroko ini sistem birokrasinya rumit sekali. Seperti di sini kita nggak pakai visa ya. Kalau misalkan kita ke Maroko ini nggak pakai visa, bebas visa, tapi kita harus daftar iqomah. Iqomah itu seperti KTP gitu. Jadi untuk mendapatkan izin tinggal kita itu harus punya KTP lah. Untuk mendaftar KTP ini itu sistem birokrasinya sangat rumit, harus inilah, harus itulah, sudah terpenuhi syaratnya juga masih dipersulit gitu loh, atau mungkin berkasnya itu ditakjil gitu, kayak besok lagi. Begitu juga birokrasi di sekolahnya gitu. Misalkan banyak sekali teman-teman saya yang pada tahun ini itu belum bisa kuliah karena memang berkasnya itu dipersulit. Itu salah satu minusnya. Yang kedua adalah belum banyak komunitas mahasiswa yang dibuka. Jadi di Maroko ini mahasiswa Indonesianya itu masih sedikit, dan mereka tinggal di kota yang berbeda-beda, tidak di satu kota. Karenanya itu belum banyak komunitas mahasiswa yang dibuka gitu. Jadi belum ada komunitas ngaji atau komunitas menulis atau komunitas lainnya yang misalkan kita sering temukan di Indonesia ya. Kan banyak kan di Indonesia kan kayak grup organisasi ini buka komunitas apa, organisasi ini buka komunitas apa. Nah, di Maroko itu belum ada seperti itu karena orangnya sedikit dan tinggal di kota yang berbeda-beda. Kemudian tiket yang mahal gitu. Kalau dibandingkan dengan negara lain itu tiket ke Maroko termasuk mahal karena Maroko itu berada di paling ujung gitu kan. Jadi misalkan satu kali perjalanan gitu itu biasanya 8 juta itu paling murah gitu. Kalau mahal bisa sampai sekali perjalanan itu 17 juta bisa juga. Hal minus lain kayak kekurangan lain ketika kita belajar di Maroko adalah biaya transportasi sehari-hari yang mahal dan juga kitab-kitab yang mahal. Karena kalau di negara-negara lain itu untuk kitab-kitab itu ada subsidi dari pemerintah, jadi harga kitab-kitab di negara-negara lain itu murah, berbeda dengan Maroko gitu. Jadi subsidinya itu masuk tidak di harga kitabnya, tetapi di kampusnya gitu. Kampusnya gratis, tapi biaya kitabnya yang mahal. Nah, kalau kita mau belajar di Maroko itu gimana sih gitu? Lembaga apa yang harus kita pilih? Jadi di Maroko itu lembaga pendidikannya ada 3, ada 2 sih sebenarnya. Ta'lim Atik, Ta'lim Ali. Nah, kalau Kurowiyin itu kayak yayasan gitu, tapi nggak apa-apa kita bagi jadi 3 aja. Di Maroko ini ada 3 jenis lembaga pendidikan. Pertama Ta'lim Atik. Ta'lim Atik itu apa? Ta'lim Atik itu pembelajaran yang dilaksanakan
secara tradisional. Kalau misalkan dari bahasanya kan ta'lim atik berarti kan pembelajaran yang kuno ya artinya. Nah, di ta'lim atik ini proses belajarnya itu sama ketika kita belajar di pondok pesantren di Indonesia. Ada kiainya, ada pondoknya gitu. Kita juga mempelajari kitab yang sudah ditentukan kan, kalau misalkan di pondokan kan memang sanawi ini pelajarannya ini gitu. Dan hal itu kan ditentukan kitabnya dan tidak berubah kan dari masa ke masa gitu. Nah, itu seperti itu juga di ta'lim atik di Maroko gitu. Jadi kayak pondok pesantren di Indonesia gitu lah kalau misalkan kita ibaratkan. Nah, untuk ta'lim atik beasiswanya itu 2 bulan, beasiswanya akan turun 2 bulan sekali, 1.500 dirham. Berapa ya? Lupa saya kalau misalkan rupiahnya berapa, pokoknya 1.500 dirham. Oh, bukan 2 bulan, 3 bulan. 3 bulan sekali itu beasiswa turun 1.500 dirham. Ada yang berupa uang, ada yang dipotongi, maksudnya jadi berapa dirham, 750 dirham, tapi sisanya yang lain itu untuk bayar kita rumah gitu, untuk bayar kita air, listrik. Sedangkan kalau yang berupa uang itu biasanya rumahnya bayar sendiri. Itu untuk beasiswa di ta'lim atik. Di ta'lim atik ini ada sanawiyah, nihai, dan kutab. Sanawiyah itu apa? Kalau misalkan di Indonesia kita mengenal sanawiyah kan setara dengan jenjang SMP. Kalau di Maroko, sanawiyah itu setara dengan aliyah atau SMA. Kemudian jenjang kuliah gitu. Kuliahnya itu di ta'lim atik ini disebutnya dengan nihai. Jenjang akhir gitu, nihai. Dan ada kutab. Kutab tadi ya yang menaungi teman-teman yang menghafalkan Al-Qur'an itu adanya di ta'lim atik. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin belajar di Maroko, ingin belajar di ta'lim atik, yaitu ada sanawiyah, nihai, atau kutab. Terus kalau misalkan kita belajar di ta'lim atik itu, nanti di Marokonya di mana sih? Gitu. Kan di Maroko itu belajarnya di berbeda tempat. Itu ada tempat namanya kota Tetwan, kota Tanjir, kota Al-Ayun, ada kota Wujda. Kalau saya sekarang itu belajar di kota Tanjir. Nah, itu lembaga pertama ya, lembaga ta'lim atik. Lembaga yang kedua namanya lembaga ta'lim ali. Lembaga ta'lim ali ini apa? Kalau ta'lim ali itu secara bahasa, di ta'lim ali itu kan berarti belajar dalam jenjang yang tinggi. Maksudnya apa? Ta'lim ali itu ya kuliah biasa, kuliah pada umumnya. Kuliah pada umumnya di Indonesia kayak gitu, bukan seperti pondok pesantren seperti ta'lim atik gitu. Jadi berbeda dengan ta'lim atik gitu, ta'lim ali itu. Kampusnya banyak, juga tidak tidak ada sanawiyah, nihai, atau kutabnya, nggak ada ya, seperti kuliah biasa aja. Kemudian dosennya nanti mengajarkan pelajaran yang materinya itu tidak ditentukan, jadi bebas, teman-teman itu mau mengambil dari materi apa saja boleh. Itu di ta'lim ali. Lah, kalau di ta'lim atik tadi jalur, maksudnya kayak gini, ketika kita ingin belajar ke Maroko, kan kita sudah dapat informasi nih. Terus kita milih mau ke ta'lim atik atau ta'lim ali. Kalau misalkan mau ke ta'lim atik, nanti kita bisa daftar lewat PBNU, Nahdlatul Ulama gitu. Kalau misalkan ta'lim atik ini khusus untuk Nahdlatul Ulama. Nah, kalau dari ta'lim ali itu ada 2 jalur. Kita bisa daftar lewat Kemenag. Yang pertama lewat Himami. Himami itu tadi organisasi alumni Maroko. Yang Kemenag ini biasanya akan dibuka pada bulan Juni atau Juli gitu. Jadi Kemenag akan membuka ujian untuk kuliah ke luar negeri, di antaranya Mesir, Maroko, Sudan. Nah, itu kalau ingin kuliah di ta'lim ali, berarti kita mendaftarnya lewat jalur Kemenag. Kalau ingin kuliah di ta'lim atik, kita daftarnya lewat jalur PBNU. Nah, setelah tadi membahas tentang jalur di ta'lim ali, juga perbedaan ta'lim ali dan ta'lim atik, selanjutnya adalah ketika kita ingin kuliah di ta'lim ali di Maroko, itu di negara mana saja? Di kota mana saja? Itu ada banyak kota yang dapat kita pilih. Ada kota Rabat, kota Casablanca, kota Fes, kota Agadir, Marrakesh, Tetouan.
Al-Jadida, Kenitra gitu. Jadi banyak pilihan gitu nanti ketika kita ingin kuliah di sini. Nah, lembaga yang ketiga adalah lembaga Qurawiyyin. Teman-teman mungkin sebagian banyak yang tahu ya mengenai Qurawiyyin. Qurawiyyin itu madrasah tertua, madrasah Islam tertua gitu. Jadi namanya madrasah Islam tertua di yang mempelajari tentang ilmu Islam itu madrasah Qurawiyyin yang adanya di Fes di Maroko. Nah, lembaga Qurawiyyin ini nanti jenjang pendidikannya berbeda dengan taklim atik, meskipun metode belajarnya itu sama dengan taklim atik, yaitu kayak metode pesantren memakainya, tapi jenjangnya berbeda. Kalau di taklim atik itu kan jenjangnya ada sanawiyah, nihai, dan juga ada kutab. Kalau di Qurawiyyin itu kita makainya sanawiyah, nihai, atau alimatul ulya. Alimatul ulya itu bagaimana? Jadi setelah S1 itu kita langsung S2 gitu dalam 5 tahun. 5 tahun itu kita bisa mendapat 2 gelar gitu. Kalau di taklim atik tidak ada, setelah nihai ya sudah kita selesai. Kalau di Qurawiyyin ada alimatul ulya. Qurawiyyin ini itu ada di Kota Rabat dan juga Kota Rabat, Kota Kasablanka, dan Kota Fes. Sebelumnya yang lupa saya sampaikan, kalau kuliah di Maroko ini kita S1 ditempuh hanya 3 tahun. Kalau di Indonesia kan 4 tahun atau bisa lebih ya, tergantung ujiannya dan juga skripsinya. Kalau di Maroko itu 3 tahun. Kalau misalkan kita lancar, itu kuliah S1-nya 3 tahun, S2-nya 2 tahun gitu. Di taklim atik juga sama 3 tahun, taklim ali 3 tahun. Sedangkan Qurawiyyin ini, kalau misalkan kita cuma mau S1 saja, kita bisa 3 tahun. Tapi kalau misalkan dengan S2, kita nanti namanya jenjangnya alimatul ulya itu 5 tahun, S1 dan S2. Oke, lanjut ke taklim atik. Tadi kan ada 3 lembaga, taklim atik, taklim ali, dan Qurawiyyin. Qurawiyyin ini sebenarnya sama dengan taklim atik ya metode pembelajarannya. Terus apa saja plus minus belajar di taklim atik ini? Yang pertama adalah mempunyai muqarrar yang jelas dan tertib ya. Seperti tadi yang sudah saya ceritakan, kalau taklim atik itu modelannya kayak pondok pesantren di Indonesia gitu. Kita mempelajari suatu kitab tertentu, kayak misalkan fikihnya itu misalkan Fathul Mu'in misalkan ya. Ya udah itu bertahun-tahun, nanti tahun depan juga kita mempelajari kitab itu gitu, dan pembelajaran kita ya bersumber dari kitab itu. Itu kayak gitu juga di taklim atik, mempunyai muqarrar yang jelas dan tertib gitu. Jadi nggak berubah-berubah muqarrarnya, dan peraturannya juga tertib. Taklim atik ini lebih ketat daripada taklim ali. Karena kalau di pondok pesantren kan otomatis kayak lebih ketat kan memang daripada sekolah SMA biasanya, karena mempunyai peraturan yang harus ditaati, harus ini itu gitu. Pokoknya ketat lah ya, misalkan kalau di pondok pesantren, begitu juga di taklim atik itu. Jadi ketat, kita harus belajar mulai dari jam 8, selesai jam 6 sore, kita tidak boleh membawa HP di kelas, atau kita tidak boleh ini itu gitu. Pokoknya kalau di taklim atik itu lebih ketat gitu, lebih tertib gitu. Berjalannya belajar itu lebih tertib. Kalau misalkan yang telat tidak boleh melanjutkan pelajaran gitu. Berbeda di taklim ali. Kemudian yang kedua adalah taklim atik itu mempunyai lingkungan belajar yang hangat. Seperti teman-teman sendiri belajar di pondok pesantren itu kan gimana pengalamannya, hangat kan ya, bertemu dengan teman-teman banyak, bertemu dengan para guru, kiai yang hangat-hangat. Begitu juga di taklim atik. Perbedaan lainnya adalah di taklim atik itu melaksanakan ujian nasional. Kalau misalkan kita di Indonesia kan kuliah nggak ada ujian nasionalnya kan, kita skripsi udah selesai. Kalau misalkan di sini tuh di taklim atik melaksanakan ujian nasional seperti teman-teman yang ada di SMA, di aliyah gitu. Nah, di sini taklim atik itu melaksanakan ujian nasional. Jadi beberapa taklim atik yang ada di Maroko, syarat kelulusannya agar bisa S1 itu melaksanakan ujian nasional.
minusnya kalau kita belajar di taklim atik itu sistem pendaftaran tidak jelas gitu. Maksudnya apa? Kita ketika kita ingin belajar di Maroko ke taklim atik itu kan berarti lewat jalur PBNU. Misalkan kita belajarnya inginnya di S1, kemudian kita dites. Ternyata tesnya itu bisa saja kita itu nggak lolos, tapi bukan nggak lolos di kuliahnya, bisa saja itu kita turun tingkatan. Kalau kita diterimanya bukan di jenjang kuliahnya, tapi diterimanya di jenjang sanawiyahnya atau di jenjang ibtidaiyahnya, itu bisa saja gitu. Nah, terus mengenai ujiannya bagaimana di taklim atik itu kita tidak ada yang tahu gitu. Berbeda dengan taklim ali yang dari Kemenak gitu. Karena proses ujiannya itu jelas, ada soalnya mungkin bisa dipelajari tiap tahunnya. Gitu. Sedangkan di taklim atik itu nggak ada pertanyaan ujian ketika tes masuk mau kuliah di Maroko, itu tidak ada gitu. Itu kekurangan dari taklim atik. Bisa lanjut selanjutnya, slide-nya. Nah, ini madrasah-madrasah, salah satu madrasah yang ada di Maroko yang ada taklim atiknya. Pertama ada Imam Nafe, ada Hasan Thani. Hasan Thani ini ada di Casablanca. Ini juga termasuk Qurawiyin. Ada Imam Malik. Imam Malik itu berada di Tetuan. Ini ada Qurawiyin sendiri di Fes. Ada Darul Hadis. Untuk yang mengerti Ustadz Abdul Somad. Ustadz Abdul Somad itu S2-nya di Darul Hadis. Di sini kampusnya. Kemudian ada juga di kota Wajda. Al-Qadi Abdullah bin Said. Kalau teman-teman mengikuti mungkin salah satu rektornya itu pernah datang ke Indonesia, Syekh Yakhlif gitu. Setelah tadi kita membahas tentang taklim atik, kita ganti ke taklim ali, lembaga pendidikan kedua yang ada di Maroko. Taklim ali seperti yang tadi sudah saya ceritakan, bahwasanya taklim ali itu sangat bertolak belakang dengan taklim atik. Taklim ali itu ya kuliah, gambaran kuliah pada umumnya saja. Apa saja sih plus minusnya belajar taklim ali? Itu kalau misalkan taklim ali itu kan seperti kuliahan biasa pada umumnya di Indonesia, kita bisa mengikuti kegiatan tambahan karena jadwal belajarnya itu tidak sepadat taklim atik. Kalau kita belajar di taklim atik itu liburnya hanya hari Kamis dan Jumat. Tapi kalau di taklim ali enggak gitu. Liburnya tergantung dosennya ada atau enggak. Tapi kalau di taklim atik enggak. Jadinya kita bisa mengikuti kegiatan di luar pelajaran karena menghadiri kelas itu tidak wajib. Jadi yang penting itu hadir ketika ujian, menghadiri kelas itu tidak wajib. Berbeda dengan taklim atik. Di taklim atik itu kita harus hadir setiap hari gitu. Pokoknya kayak di pondok lah gitu taklim atik. Kalau di taklim ali enggak, bebas. Kita lah bebas mau masuk kuliah atau enggak, bebas mau masuknya di jam keberapa, mau telat juga bebas lah. Kebebasan ini itu memang terkesan negatif ya. Tapi juga kita bisa mengambil positifnya, itu kita bisa mengambil atau mengikuti kegiatan tambahan selain yang diadakan oleh kampus. Hal positif lain yang kita dapatkan ketika kuliah di taklim ali adalah di taklim ali ini muqarrarnya berasal dari berbagai sumber, nggak seperti di taklim atik. Taklim atik kan sudah jelas, misalkan di fikihnya kita memakai bidayatul mujtahid. Ya udah nanti kita belajarnya bidayatul mujtahid aja gitu. Tapi kalau di taklim ali enggak, fikihnya itu ya fikih maliki, misalkan bab suluh gitu, atau misalkan bab buyu gitu. Lah, bab suluh bab buyu ini nanti berasal dari kitab-kitab yang banyak gitu. Lah, yang seperti ini itu kan dapat membantu kita dalam memperbanyak informasi, memperkaya informasi mengenai bab suluh dari berbagai kitab gitu. Berbeda dengan taklim atik kan cuma belajarnya satu kitab saja gitu. Kemudian hal minusnya di taklim ali itu minim interaksi dan kurang tertib. Maksudnya apa? Karena di taklim ali itu kan kita kuliahnya bebas, mau datang boleh, nggak datang juga boleh, mau datangnya telat juga boleh gitu. Jadi kita itu kurang interaksi antara teman-teman gitu. Antara teman-teman di kelas dengan teman-teman Maroko lainnya itu kurang interaksi lah. Kurang interaksi itu merugikan kalau menurut saya. Karena apa? Kita nggak banyak
maharoh bahasa Arab gitu loh. Jadi apa ya, kurang ngomong bahasa Arabnya. Jadi kemampuan kita untuk untuk kemampuan kita dalam ngomong bahasa Arab gitu ya. Percakapan bahasa Arab itu kurang karena kita kurang interaksi dengan teman-teman, kurang interaksi juga bisa menjadikan kita kurang informasi gitu mengenai pelajaran gitu. Berbeda di taklim atik karena taklim atik itu harus datang setiap hari gitu. Jadinya kita bertemu teman-teman, kita di kelas juga ngomongnya bahasa Arab Fusha, itu kan membantu kita untuk memperkaya kosakata bahasa Arab. Dan juga di taklim ali ini kurang tertib, tidak seperti di taklim atik. Karena di taklim atik kan ketat gitu kan. Jadi kalau ketat itu cenderung ke tertib gitu. Misalkan pelajaran diadakan jam sekian, berakhir jam sekian, ujian juga pada bulan sekian. Kalau di taklim ali enggak, ujiannya itu bergantung gurunya, bergantung dosennya, bergantung keadaan gitu. Kalau di taklim atik enggak, kayak ujian itu ya bulan sekian. Pasti tahun depan juga bulan sekian itu pasti ujian gitu. Itu lebih tertib. Sedangkan di taklim ali kurang tertib. Salah satu minusnya. Ini ada kampus-kampus yang ada di Maroko yang taklim ali. Pertama ada Hasan Thani Ain Syuk, ini ada di Casablanca. Ada Qadi Iyad, ini ada di Marrakesh. Terus ada Sidi Muhammad bin Abdullah, ini di Fes, kota Fes. Ada Muhammad Khamis, ini ada di kota Rabat. Ada Abdul Malik As-Sa'di ini di Tetuan, dan juga ada Ibnu Tufail di Kenitra. Kalau teman-teman mengenal Dr. Maryam Ed Ahmed, mungkin pernah melihat ya, beliau itu pernah ke Indonesia, sering sowan ke Syekh Maimun Zubair almarhum. Nah itu Ibu Maryam ini dosen di Ibnu Tufail. Setelah tadi membahas tentang bagaimana kuliah ke luar negeri, bagaimana kuliah di Maroko, saya akan bercerita sedikit mengenai organisasi di Maroko. Sebelum kita memutuskan untuk berorganisasi, kita tuh harus mempunyai prinsip dan prioritas bahwasanya organisasi ini tidak boleh melangkahi kewajiban kita belajar di Maroko. Organisasi di Maroko itu ada organisasi mahasiswanya ya, itu organisasi pelajarnya itu ada dua, ada internal, ada eksternal. Yang internal ini ada PPI Maroko. PPI Maroko ini yang menaungi teman-teman mahasiswa Indonesia yang belajar di Maroko. Ada juga organisasi internal dari Ormas, organisasi masyarakat seperti PCINU, Nahdlatul Ulama Maroko, PCIM, Muhammadiyah Maroko. Teman-teman bisa pilih mau gabung di mana. Selain itu juga kita ada organisasi eksternal, yaitu di luar Maroko seperti PPI Dunia, PPI Timeka. PPI Timeka itu untuk Timur Tengah dan Afrika, dan juga ACTA. ACTA ini organisasi perempuan, khusus perempuan yang belajar di Timur Tengah dan Afrika. Selain itu, selain organisasi dua tadi, itu juga kita ada organisasi antara pelajar Asia gitu. Jadi setiap dua tahun sekali itu kita bertemu dengan pelajar Asia yang lain yang kuliah di Maroko, dari negara Thailand, dari negara Malaysia, dari negara Vietnam, untuk melakukan kegiatan bersama gitu. Salah satunya ya olahraga bareng. Nah, tadi kan ketika di Maroko ini ada dua macam organisasi ya, ada internal dan eksternal. Untuk yang eksternal ini, itu selain mengasah kemampuan kita untuk bekerja sama, bekerja dengan banyak orang demi mewujudkan keinginan bersama tanpa mendahulukan kepentingan pribadi, kita juga dapat keuntungan lain, yaitu mempunyai jalinan pertemanan yang lebih luas. Karena tadi misal PPI Dunia, itu kan berarti kaitannya dengan teman-teman PPI dari banyak negara, dari negara Amerika, dari negara Inggris gitu. Jadi kita dapat mengenal teman-teman dari Indonesia yang belajar di negara lain. Keuntungannya apa? Kalau misalkan kita banyak teman, itu kan berarti kita mempunyai kesempatan yang lebih luas. Mungkin dari teman kita yang belajar di negara lain, dia bisa informasi kita kalau misalkan ada short course gitu yang bisa kita ikuti di akhir musim panas. Jadi kita bisa ikut kursus sekalian jalan-jalan gitu kan, bonus jalan-jalan ke negara mana gitu, karena kita punya teman di negara lain. Kenapa?
kenapa kita harus ikut organisasi eksternal ini? Apa sih gunanya punya jaringan pertemanan yang lebih luas? Karena hal itu membuat pemikiran kita lebih terbuka. Ketika kita mengikuti organisasi eksternal seperti PPI Dunia, PPI Timur Tengah dan Afrika gitu, yang berada di organisasi-organisasi pelajar yang berada di Timur Tengah dan Afrika, itu kan kita jadi bisa bertukar cerita bagaimana belajar di negara ini, bagaimana belajar di negara ini, plus minusnya bagaimana. Jadi kan kita mempunyai pemikiran yang lebih terbuka, kita juga lebih banyak kesempatan yang mungkin datangnya dari kenalan kita yang berasal dari berbagai negara tadi, yang belajar dari berbagai negara tadi. Untuk yang eksternal seperti organisasi di PPI Dunia, organisasi di Timeka dan lain-lain itu, kalau tidak aktif, kita tuh sangat mungkin untuk di-reshuffle, diberhentikan dan tidak ikut lagi organisasi di tahun ke depan gitu. Karena integritas kita dipandang rendah gitu. Berbeda dengan yang internal yang adanya di Maroko doang gitu. Mungkin kalau misalkan kita kurang aktif ya masih bisa gitu diperbaiki, tahun depannya masih bisa ikut organisasi lain. Tapi kalau yang di eksternal itu tidak bisa. Sekalinya kita tidak aktif ya kita tidak akan diikut sertakan lagi. Makanya sebelum kita ingin berorganisasi, mengikuti organisasi-organisasi ketika kita belajar di luar negeri, itu kita harus menyusun prioritas utama kita, bahwasanya organisasi ini tidak boleh melangkahi belajar kita. Dan juga ketika kita sudah turun untuk ikut organisasi, kita tidak boleh untuk menyia-nyiakan kesempatan ini. Kita harus berperan aktif, dan sesuai jadwal, mempunyai kontribusi dan dedikasi yang nyata. Terus setelah tadi membahas organisasi di Maroko atau organisasi pelajar gitu ya, organisasi pelajar yang kuliah di luar negeri, gimana sih jadi santri di luar negeri itu gitu. Jadi santri di luar negeri itu pastinya banyak tantangannya, karena ketika kita berada di pondok pesantren maksudnya, ketika kita jadi santri itu kan kita rasanya kayak terkungkung ya, pokoknya kayak kayak di penjara gitu, kasarannya gitu, bahasa kasarnya itu kayak di penjara gitu, karena berada di satu tempat tidak boleh keluar, harus melakukan kegiatan yang banyak dari bangun pagi sampai tidur lagi, kegiatannya monoton, bosen gitu kan, terus nggak boleh ini itulah, banyak peraturan, itu kan merasa kayak kita tuh kayak terkekang gitu kan. Nah, ketika kita belajar di luar negeri, itu sama sekali nggak ada kekangan. Kita tuh bebas sebebas-bebasnya. Nggak ada lagi pengurus, nggak ada lagi kiai, bahkan nggak ada lagi monitoring dari orang tua gitu. Berbeda ketika kita di Indonesia, misalkan di kota mana gitu kan, masih ada monitoring dari orang tua. Kalau di luar negeri itu kita bebas sebebas-bebasnya, itu kan jadi tantangan buat kita gitu. Bagaimana sih kita tuh bisa tetap menanamkan prinsip santri meskipun kita kuliah di luar negeri. Yang pertama adalah niat yang teguh gitu. Kenapa kita harus punya niat teguh? Ya agar tidak oleng gitu. Karena biasanya kalau misalkan di tengah-tengah pelajaran gitu sudah pusing, itu biasanya kayak kita pengen nikung gitu. Males lah belajar, pengen jalan-jalan aja gitu. Nah, kalau misalkan kita tidak punya niat yang teguh, itu kita malah lebih suka jalan-jalan daripada belajar gitu. Kan kayak bukan ciri khas seorang santri ya. Yang kedua adalah prinsip. Gitu. Jadi karena kita nantinya itu ketika belajar di luar negeri itu akan bebas sebebas-bebasnya, tidak ada monitoring dari siapapun, apapun yang kita kerjakan itu ya tergantung keinginan kita gitu. Jadi kita harus punya prinsip gitu. Prinsipnya apa? Ya, kita harus mempunyai prinsip bahwasanya kita tidak boleh melakukan hal-hal yang bertentangan dengan apa yang pernah diajarkan di pondok. Prinsip ini yang menjaga kita agar pergaulan kita itu tidak kebablasan, agar kita masih dalam koridor yang benar sebagai santri. Terus juga yang ketiga adalah prioritas, mengutamakan hal yang utama dari sekian hal yang penting. Jadi sebagai santri yang belajar di luar negeri itu selain kita punya prinsip juga kita punya prioritas. Bagaimana ciri menentukan prioritas? Prioritas itu kalau misalkan sesuatu yang efeknya panjang
efeknya itu lama di masa depan, berkaitan dengan masa depan, maka itu yang harus kita utamakan dan yang harus kita prioritaskan. Yang keempat adalah luas gitu. Maksudnya luas gimana? Iya, kita itu belajar di luar negeri bebas gitu kan. Semua bergantung keinginan kita sendiri. Tapi hal itu juga jangan membuat kita tertutup untuk tidak melakukan hal-hal lain gitu. Kita harus luas tadi ya, kita boleh ikut kegiatan lain yang mungkin terkesan bebas, tapi asalkan kita punya prinsip bahwasanya kegiatan itu tidak bertentangan dengan apa yang diajarkan di pondok, apa yang diajarkan oleh Pak Kiai dan Bu Nyai, dan juga tidak tidak melangkahi prioritas kita sebagai pelajar, sebagai santri gitu. Karena apa? Karena dengan kita bersikap luas, kita itu dapat melihat kejadian dari sisi yang lain. Misalkan kayak ada suatu perkumpulan yang isinya cewek cowok mungkin, dan perkumpulan ini biasanya sampai malam. Itu kan kalau misalkan di kita jadi santri kan kayak, wah itu nggak bener nih gitu. Misalkan udah ada cewek cowok kok sampai malam. Tapi kalau misalkan kita bisa luas melihat kejadian dari sisi yang lain, itu mungkin kegiatannya itu positifnya lebih banyak gitu daripada negatifnya. Mungkin kita sesekali bisa ikut karena mungkin dari kegiatan itu kita bisa mendapatkan manfaat yang banyak yang tidak kita dapatkan ketika kita belajar di Indonesia. Boleh slide selanjutnya. Nah, itu untuk proses belajar. Jadi, gimana caranya kita survive saat belajar di luar negeri. Nah, ketika belajar di luar negeri itu ada misalkan 100% yaitu kita bagi jadi 3. Yang pertama adalah 30% belajar sendiri, 40% belajar kelompok, 30% pelajaran tambahan. Kenapa belajar kelompok itu kok 40% lebih besar daripada 30% belajar sendiri? Karena dengan belajar kelompok, utamanya dengan teman-teman Maroko atau teman-teman di daerah negara yang kita pelajari, misalkan kita ambil contoh misalkan di Inggris gitu kan, misalkan kita belajar kelompok dengan teman-teman kita yang natif gitu, itu kenapa gitu harus lebih banyak? Karena dengan kita bersinggungan dengan mereka, kita tuh akan mendapatkan kosakata yang baru. Kita juga akan terbiasa menggunakan bahasa yang mereka pakai, dan itu membantu kita untuk menakdirkan atau menggunakan uslub yang baik. Gitu. Misalkan kayak di di Maroko kita memakai bahasa Arab, kemudian kita belajar dengan teman-teman kita, teman-teman orang Maroko, itu nanti kita dapat membantu kita ketika kita proses memahami pelajaran yang disampaikan oleh Ustadz, karena bahasanya mungkin dengan bahasa teman itu lebih ringan gitu, atau mungkin dengan bahasa teman itu bahasanya lebih baik, sehingga ketika kita mengerjakan ujian, mungkin maksud kita itu benar gitu, tapi kita salah karena bahasa Arab kita yang salah gitu loh. Nah, ketika kita belajar kelompok dengan teman-teman Maroko, itu kan kita dapat uslub bahasa, jadi cara menggunakan bahasa Arab yang baik. Kalau jawab ini tuh bagaimana, jadi sekiranya kita dapat menuliskan jawaban dengan lebih baik gitu. Dan keuntungan juga belajar kelompok itu, misalkan di tengah-tengah pelajaran itu kita ada hal yang nggak paham gitu kan ya, nggak mungkin ya kita sebagai orang Indonesia sehari-hari memakai bahasa Indonesia, kemudian belajar di Arab bisa mengikuti 100% guru materi yang disampaikan oleh guru. Pasti kan ada kayak gapnya, kayak kadang 5 menit tuh oleng sebentar, udah nggak tahu tuh ustadznya bahas apa, atau 10 menit kita ngantuk gitu, misalkan ustadznya udah sampai kemana dan kita tuh kayak ini ustadz bahas apa nih gitu kan, apa nih itu kita untuk nembel gitu, untuk memahami hal-hal itu kita caranya gimana ya, caranya kita belajar kelompok dengan teman-teman Maroko gitu. Setelah itu 30% belajar sendiri. Nah, ketika kita belajar di luar negeri itu jauhkan dari belajar SKS seperti kebiasaan kita di Indonesia. Itu kebiasaan saya sih, nggak tahu ya teman-teman. Kalau saya di Indonesia itu langganan banget yang namanya SKS gitu. Kalau di luar negeri nggak bisa yang namanya SKS itu. Kalau misalkan kita mau ujian terus SKS itu berarti kita menghadapkan diri kita untuk kegagalan gitu, kayak membuka pintu kegagalan sebesar-besarnya itu adalah SKS. Karena apa? Nggak mungkin kita dapat memahami pelajaran yang segitu banyaknya
memakai bahasa yang bukan bahasa ibu kita, bukan bahasa Indonesia, memakai bahasa Arab, kemudian kita tuh langsung paham dan besokannya bisa langsung ngerjain ujian, itu tidak semudah itu, Ferguson. Jadi kita harus mutolaah sebelum belajar di kelas jauh-jauh hari sebelum ujian. Bahkan ketika kita besoknya mau kuliah pun gitu, sebelumnya malam harinya kita harus mempelajari dulu gitu, kayak oh ini besok membahas tentang apa gitu. Oh ini ada kosakata yang aku kurang pahami dalam bab ini gitu. Itu sangat membantu kita untuk proses belajar gitu. Pokoknya rajin-rajin mutolaah gitu. Nggak bisa yang namanya SKS ketika kita kuliah di luar negeri. Nah, setelah belajar kelompok, kita juga belajar sendiri. Yang 30% yang lain adalah pelajaran tambahan, yaitu mengikuti kegiatan selain di kampus. Nah, kalau misalkan kita belajar di negara-negara Islam gitu, maksudnya belajar agama Islam di negara-negara yang mayoritasnya Islam, itu biasanya terdapat majelis-majelis ilmi atau apa namanya kayak pengajian-pengajiannya, istilahnya pengajian-pengajian tambahan yang di luar jam sekolah, membahas suatu kitab tertentu, itu ada baiknya kita mengikuti itu juga, karena justru dari pengajian-pengajian itu biasanya tidak diajarkan di sekolah gitu. Untuk apa? Ya untuk memperkaya informasi kita, memperkaya keilmuan kita gitu. Atau juga mengikuti kursus gitu biasanya. Kalau misalkan di Maroko kan karena tadi ada bahasa Perancis ya gitu. Mungkin kita bisa ikut les tambahan bahasa Perancis gitu, atau ikut les tambahan bahasa Spanyol gitu di luar jam pelajaran gitu. Nah, 30% ini akan membantu dari 40% dan 30% proses belajar kita yang lain. Karena apa? Karena kita dapat suatu hal yang di luar kewajiban kita tanpa kita mengurangi kewajiban kita. Ya, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih teman-teman sudah ikut ngobrol bareng. Saya tunggu kedatangannya di Maroko ya. Ya, terima kasih Kak Salsa. Kita sudah dihipnotis nih dengan materinya, sampai lupa waktu juga saya. Nggak terasa ini banyak teman-teman yang antusias banget nih Kak buat tanya. Saya bisa bacakan ya Kak. Ini untuk penanya pertama dari Yuda Rismawan. Izin bertanya, saat kegiatan belajar mengajar, apakah menggunakan bahasa Arab Darijah atau Arab Fuslah? Dan apakah iqdat lughah di sana Kak? Itu bisa langsung dijawab Kak? Iya, terima kasih pertanyaannya, sangat menarik. Kalau misalkan untuk bahasa sehari-hari ketika guru menerangkan di kelas itu kebanyakan gurunya menerangkan dengan bahasa fusha, meskipun ada guru juga yang menerangkan dengan bahasa darijah ya. Bahasa darijah itu bahasanya orang Papua gitu. Nah, karena apa? Karena biasanya yang memakai bahasa darijah itu guru-guru yang sudah tua gitu, yang sudah sepuh gitu. Kayak misalkan Indonesia aja ya, misalkan guru-guru sepuhnya itu kan kadang masih mencampur istilah-istilah jadul gitu. Itu kayak gitulah kurang lebih. Tapi kebanyakan ya pakai bahasa fusha, karena bahasa fusha, Arabia fusha kan bahasa, istilahnya bahasa terpelajar ya, bahasa yang digunakan untuk belajar gitu. Nah, terus apakah ada riadat atau persiapan bahasa di Maroko? Nggak ada, sayangnya tidak ada. Makanya saya sampaikan tadi di depan bahwasanya ketika kita ingin belajar di Maroko itu kita harus mempunyai persiapan yang kuat, terutama dalam bahasa Arab gitu. Karena bahasa pengantarnya ketika belajar adalah bahasa Arab. Kalau misalkan kita masih kesusahan dalam bahasa Arab, ya kecil kemungkinan untuk kita dapat mengikuti pelajaran sehari-hari di sekolah. Jadi sebelum kita belajar di Maroko, kita harus mempersiapkan kemampuan kita berbahasa Arab selagi kita masih di Indonesia dengan mengikuti kursus. Kira-kira gitu jawabannya. Mungkin kalau misalkan paham bisa tanya lagi. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak. Gimana untuk Kak Yuda, ini bisa dipahami ya?
bisa konfirmasi juga kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan lagi buat para peserta, mengingatkan bagi yang mau bertanya bisa di room chat atau bisa on kamera. Dan ini Kak, untuk pertanyaan selanjutnya ini dari Kak Saneta Meilia Buhari. Izin bertanya Kak, apa saja faktor atau masalah intern atau ekstern saat berkuliah di luar negeri? Seperti itu Kak. Oke. Ini untuk masalah intern dan ekstern ini secara umum atau dari saya pribadi ya? Mungkin Gimana? dari pengalaman pribadi Kak. Oh gitu. Gimana? Maaf, bisa diulang lagi tadi? Ya, faktor apa saja yang menjadi masalah intern atau ekstern saat berkuliah di luar negeri? Seperti itu Kak. Kalau misalkan dari saya ya, masalah internal saya itu ya pertama kuliah di Maroko itu berarti masalah ini berarti yang negatif atau yang positifnya? Bisa dua-duanya mungkin Kak. Gimana Kalau penanya yang ini? iya, saya kok loadingnya lama untuk memahami pertanyaan, maaf ya. Kalau misalkan yaudah saya bahas tentang negatif dan positifnya. Kalau misalkan kayak masalah internal, kebanyakan kalau misalkan untuk masalah internal gitu, yang negatifnya itu kayak saya kurang punya niat yang teguh gitu. Jadi di awal-awal gitu, sedikit cerita saja, ketika saya kan kuliah di sini masuknya dari jalur PBNU ya. Jalur PBNU itu di sini taklim aktif. Ketika saya tes ujian masuk, itu saya nggak langsung kuliah, tapi saya turun kelas gitu. Jadi saya harus ngulangin 3 tahun lagi untuk sanawiyah gitu. Artinya sebenarnya saya udah selesai nih sanawiyahnya di Indonesia, tapi saya harus ngulang lagi itu karena saya nggak punya keteguhan niat gitu. Jadi kayak oleng gitu. Belajar juga nggak semangat karena bukan tujuan awal. Terus kayak apa namanya, rasanya ingin Indonesia, kayak ingin pindah aja, menyerah gitu. Itu masalah internal ya sih, lebih kepada niat saya yang kurang teguh gitu. Terus juga kemampuan saya mungkin dalam apa namanya pelajaran gitu. Kalau misalkan di sini kan pelajarannya Maliki ya, jadi kan kayak susah nih, dasar Malikinya aja yang saya miliki itu belum kuat. Apalagi ketika kuliah itu harus membahas pelajaran-pelajaran mengenai fikih Maliki yang sudah besar gitu, pembahasannya yang sudah berlanjut, bukan pembelajaran dasar gitu. Jadi saya kesusahan gitu loh. Itu masalah internal saya, kesusahan untuk memahami itu. Kalau misalkan masalah eksternal, apa ya? Nggak tahu, kayaknya nggak ada sih, karena kebetulan orang tua juga mendukung gitu, teman-teman juga mendukung gitu. Atau apa sih yang dimaksud masalah internal dan eksternal itu? Ya mungkin gimana ini penanya, mungkin mau on kamera buat Boleh, boleh, memperjelas pertanyaan. kenalan nih. Iya sekalian kenalan nih Kak. Ya, boleh. Kak Saneta ya. Bisa di ini co-host, mungkin Kak Saneta bisa on kamera. Wah, belum muncul nih Kak Salsa. Bisa Nah, gak oke, ini ya? boleh. Ganti pertanyaan mungkin. Bisa pertanyaan selanjutnya ya Kak. Oke. Ini dari Kak Dini Amelia. Bagaimana caranya agar tetap konsisten untuk belajar supaya bisa kuliah di luar negeri? Dan bagaimana untuk mencari beasiswa di sana jika orang tua tidak memberi izin? Bagaimana nih Kak? Ini hampir sama dengan pertanyaan yang di atas ya. Pertanyaan dari Imam Baidawi, ini masalah terkait keluarga juga. Ya silahkan Kak. Karena keluarga tadi kan izinnya apa yang terpenting ya, karena kita yang nggak mungkin juga kan tiba-tiba berangkat ke luar negeri tanpa ada izin keluarga, itu kan hal yang mustahil gitu. Kalau misalkan masih ke tetangga kota itu kan mungkin, tapi kalau ke luar negeri kan ya nggak mungkin gitu. Kalau menurut saya itu harus apa namanya di musyawarahkan lagi, kayak menjelaskan kenapa saya tuh pengen belajar di luar negeri, manfaatnya apa, kelebihannya apa. Mungkin itu yang harus dibicarakan dari hati ke hati orang tua, agar orang tua tuh memahami dan bisa mempertimbangkan kenapa alasan kita belajar di luar negeri gitu.
Karena seringnya itu mungkin kayak tidak diizinkan itu bukan sepenuhnya tidak diizinkan, tapi ada kesalahpahaman gitu. Mungkin kebanyakan itu ada kesalahpahaman karena kita mungkin kurang menjelaskan keinginan kita dan juga kita kurang menjelaskan secara detail bagaimana kuliah di luar negeri gitu, agar orang tua tuh nggak khawatir dan orang tua tuh lebih mempertimbangkan manfaatnya. Itu mungkin ya untuk kendala izin dengan orang tua. Terus tadi untuk belajar gitu bagaimana agar punya konsisten, punya agar bisa konsisten untuk persiapan belajar sebelum ke luar negeri. Ya kalau menurut saya belajar di luar negeri itu prioritas teman-teman atau bukan gitu. Hal itu tuh bisa mempunyai efek yang jangka panjang dalam kehidupan teman-teman atau bukan. Kalau misalkan itu suatu prioritas, kalau misalkan itu mempunyai efek yang jangka panjang gitu, berarti teman-teman harus meletakkan itu pada urutan yang pertama yang harus teman-teman lakukan gitu, tidak boleh tidak gitu. Karena kalau misalkan kita tidak konsisten gitu, kita tidak belajar sungguh-sungguh, ya berarti kita dari awal saja sudah tidak mempunyai niat yang teguh bagaimana untuk melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Itu sih mungkin kayak kembali ke diri kita sendiri, benar-benar menata niat, benar-benar meneguhkan dan benar-benar ngomong sama diri kita sendiri. Belajar ke luar negeri itu prioritas bukan sih gitu. Kalau memang prioritas berarti segala sesuatu yang bisa menunjang itu harus kita utamakan dan harus kita sungguh-sungguh dalam mengusahakan itu. Mungkin itu atau ada yang lain. Makasih. Lanjut pertanyaan Kak ya. Ini dari Kak Surati. Pertanyaannya, apakah dijamin lulus nih Kak bagi yang mendaftar? Terus kalau tidak, dari segi apanya sih biasanya yang tidak lulus Kak? Gitu kan? Ya. Kalau misalkan yang mendaftar, jadi tadi kan ada 2 lembaga ya di Maroko itu, ada Taklim Atik dan Taklim Alim. Untuk Taklim Atik kita bisa mendaftarkan lewat PBNU. Untuk Taklim Ali kita bisa ikut ujian Kemenat. Nah, kalau yang di Taklim Atik itu mungkin kita ketika ikut tes di Indonesia gitu di kantor NU Nahdlatul Ulama mungkin kita lulus, tapi mungkin kita nggak lulusnya ketika ujian di Marokonya seperti saya tadi gitu. Itu lah, kalau misalkan di taklim atik itu faktor apa yang menjadikan kita tidak lulus, itu sebenarnya saya juga nggak bisa jawab, Allahu alam, karena tadi kebijakannya itu nggak jelas gitu. Itu tuh kayak bergantung dengan keberuntungan kita dan kayak bergantung dengan jalan hidup kita, kayak takdirnya gitu. Itu saya nggak bisa jawab kalau yang itu, yang taklim atik itu. Tapi kalau yang di taklim ali gitu, kalau misalkan daftar kemudian ikut ujian, ya itu tergantung. Kalau misalkan kita bisa jawab, insya Allah ya lulus. Nah, untuk yang mendaftar di taklim ali lewat Kemenag itu biasanya kan Kemenag itu membuka ujian untuk yang ingin beasiswa ke luar negeri meliputi Mesir, Sudan, Maroko gitu, dan lain-lain. Nah, itu akan diadakan ujiannya itu ada 2 model. Ada ujian tertulis dan juga ada ujian lisan. Gitu. Kalau ujian tertulis itu seperti membahas ya soal-soal biasa gitu. Nanti ada soal-soal berbahasa Arab, meliputi pelajaran-pelajaran seperti fikih, seperti ilmu hadis, atau seperti usul fikih, seperti nahwu, seperti ya gitulah pokoknya pelajaran-pelajaran itu. Kemudian kalau misalkan yang yang lisan gitu, ujian lisan itu mungkin nanti ada penguji yang menanyakan kita, mungkin kita tuh diminta berpendapat tentang suatu permasalahan, misalkan kayak maro'yuki an apa gitu, bagaimana pendapat kamu tentang misalkan kuliah di luar negeri, atau bagaimana pendapat kamu tentang korupsi di Indonesia gitu. Jadi dari situ tim penguji menguji sebagaimana kemampuan kita untuk berbicara bahasa Arab. Itu sih. Jadi apakah diterima atau tidaknya ya kalau misalkan di taklim ali tergantung gimana kita ujiannya. Tapi kalau di taklim atik itu saya nggak tahu. Jadi ini selebihnya kembali ke takdir sama usaha ya Kak, lulus atau enggaknya itu.
Halo, suara saya bisa terdengar dengan jelas? Peserta, co-host gimana? Tes? Terdengar. Terdengar. Oh iya. Kak Salsa, gimana Kak Salsa? Lah, Kak, ini lanjut pertanyaan lagi, Kak. Ini dari Kak Lailatul Fitria. Bagaimana cara memperoleh tempat tinggal untuk kuliah di luar negeri, di mana diri kita benar-benar sendiri. Mohon maaf untuk yang lain buat di mute dulu ya. Saya bacakan ulang Kak untuk pertanyaannya. Ini dari Kak Lailatul Fitria. Bagaimana cara memperoleh tempat tinggal untuk kuliah di luar negeri, di mana diri kita benar-benar sendiri untuk terjun di negara asing dan posisi kita sebagai wanita dari keluarga yang fanatik mengenai keamanannya dan bagaimana cara adaptasi dengan lingkungan, Kak. Dengan lingkungan baru seperti di luar negeri, sedang posisi kita itu seorang muslim yang mungkin sangat minimalis. Seperti itu, Kak. Oke. Kalau misalkan untuk mendapatkan rumah tempat tinggal, jadi ketika kita belajar di luar negeri itu nanti ada namanya KBRI gitu. KBRI itu kayak apa namanya? Konsulat gitu, kayak perwakilan apa namanya kedubes duta besar yang akan mengatur tentang perkara-perkara orang Indonesia yang berada di negara tersebut. Ada KBRI, nanti kita bisa datang ke KBRI, kita menyampaikan permasalahan kita dengan staf di KBRI, mungkin dari itu biasanya dan sudah seharusnya KBRI itu akan membantu kita gitu untuk mencarikan tempat tinggal gitu. Ketika memang kita benar-benar sendirian ya, nggak ada mahasiswa lain gitu. Kalau misalkan ada mahasiswa lain ya biasanya kan kayak ada organisasinya, kita bisa tolong kepada organisasi itu. Kalau memang tidak ada, kita bisa menghubungi KBRI setempat gitu. Karena setiap kita datang ke suatu negara itu kita ada lapor diri, kita harus lapor diri ke KBRI gitu. Jadi ketika kita lapor diri otomatis kayak nanti KBRI juga sudah mengetahui kita tuh nanti akan tinggal di mana dan lain sebagainya. Kalau misalkan untuk adaptasi, bagaimana caranya adaptasi adalah kita tidak menolak gitu loh. Artinya apa? Tidak menolak itu ya kita harus luas gitu dengan keadaan apapun gitu. Mungkin misalkan kita sebagai seorang perempuan muslim lagi ya, kan kita akan kesulitan seperti mungkin keamanan kita gitu. Apalagi berada di tengah-tengah orang asing. Suara saya jelas ya, kedengaran? Ya, kedengeran Kak, jelas Kak. Misalkan caranya, tipsnya ya tadi, kita tuh selain kita tidak menolak, kita juga luas dan kita juga punya prioritas gitu kan. Jadi kalau misalkan kita terlalu ketat kepada diri kita dan kita terlalu menolak misalkan, itu justru akan mempersulit diri kita sendiri gitu. Kayak misalkan ya, kita minim untuk interaksi dengan laki gitu misalkan dari para cowok gitu misalkan. Itu kan di sisi lain akan mempersulit kita sendiri. Mungkin ketika kita ingin butuh bantuan gitu, misalkan ketika kita tidak punya orang yang dapat kita mintai tolong lagi untuk ngangkat suatu hal yang berat gitu, atau misalkan ketika kita sakit parah atau misalkan apa gitu. Dengan kita menutup kita sendiri, dengan kita berlaku secara ketat, itu justru kita akan kesulitan untuk adaptasi. Berbeda kalau misalkan kita mau membuka, mau terbuka, dan mau lebih luas, asalkan hal-hal yang kita hadapi tidak bertentangan dengan prioritas kita, dengan syariat Islam gitu. Itu lebih membantu kita untuk adaptasi gitu. Itu yang terpenting sih, kayak mau terbuka gitu loh. Jangan menutup diri dan jangan terlalu ketat. Ini lanjut ke pertanyaan dari Destri Sihit. Pertanyaannya, apakah memungkinkan bagi orang Kristen seperti saya untuk kuliah di luar negeri yang mayoritas kakak mengenai itu berpeluang kecil kah? Seperti itu Kak. Bisa diulangi tadi, keputus. Iya, mohon maaf kepada ini peserta yang unmute untuk di mute biar ini nggak tabrakan suaranya. Gini Kak, pertanyaan dari Kak Destri Sihit.
apakah memungkinkan bagi orang Kristen seperti saya untuk kuliah di luar negeri yang mayoritas Muslim? Dan bagaimana tanggapan kakak mengenai hal itu? Berpeluang kecilkah? Gitu kak? Enggak sama sekali. Tetap mempunyai peluang yang sama untuk teman-teman yang apa namanya yang Muslim gitu. Jadi di Maroko gitu kan. Di Maroko kan meski lebih besar Muslimnya, tapi teman-teman dari dari yang bukan Muslim pun bisa kuliah di Maroko. Begitupun di negara lainnya gitu. Tapi mungkin jalur beasiswanya tidak sama gitu. Karena misalkan kalau kita kan memakai jalur organisasi masyarakat Islam ya gitu, atau dari Kementerian Agama Islam gitu. Mungkin kita harus mencari informasi yang lebih banyak gitu, menggali informasi yang lain. Misalkan kayak LPDP mungkin kan, ada kan LPDP itu juga mungkin bisa gitu, lewat LPDP kan tidak mensyaratkan suatu agama tertentu gitu. Kalau misalkan memang jurusan yang kita tuju itu memang boleh gitu diperbolehkan untuk berbagai agama dan juga ya tidak mensyaratkan suatu agama tertentu gitu. Pinter-pinter kita cari beasiswa aja sih, karena di Indonesia sekarang kan sudah banyak lembaga, sudah banyak lembaga yang mengadakan beasiswa ke luar negeri gitu. Itu pinter-pinter kita nyari informasi aja. Tidak menutup kemungkinan, karena di Maroko sendiri ada namanya Universitas Akhoain. Itu juga bukan hanya belajar tentang agama, itu bahkan pelajarannya umum seperti politik, salah satunya ya di Akhoain itu. Bahkan di seperti Muhammad Khamis sendiri itu juga ada fakultas-fakultas yang bukan mengajarkan pelajaran Islam saja gitu. Jadi kayak tidak menutup kemungkinan kok. Itu mungkin jawabannya. Tes, gimana? Kejelasan ya? Ini Kak, ada pertanyaan karena ini waktu ada pertanyaan nih. Sebelum terakhir mungkin dari Kak Hoirul Anam, pertanyaannya, ketika kuliah di luar negeri, menurut pengalaman pribadi kakak, lebih banyak ilmu yang berupa pengalaman atau ilmu yang berupa pelajaran? Serta menurut Kak Salsa ini lebih penting yang mana dari kedua hal tersebut? Seperti itu Kak. Ilmu mengenai pelajaran atau ilmu mengenai pengalaman gitu, lebih banyak mana. Itu tergantung dari kitanya gitu. Kita fokus kita apa atau prioritas kita apa ketika belajar di luar negeri. Kalau misalkan kita mengutamakan pelajaran, otomatis akan yang kita dapatkan ya seputar pelajaran saja. Kalau misalkan kita mengutamakan pengalaman, ya mungkin pengalaman yang lebih banyak kita dapatkan daripada pelajaran. Lebih banyak mana yang didapatkan, itu tadi tergantung kitanya ya, prioritasnya itu yang mana. Terus kayak lebih baiknya mana, pelajaran atau pengalaman, yaitu kalau misalkan berbicara tentang baik dan tidak baik atau patut dan tidak patut, itu kan tergantung kita sendiri ya gitu. Tapi menurut saya gitu, kalau misalkan kita mau belajar gitu, dan memang negara yang kita tuju itu memang gudangnya pelajaran itu, gudangnya fokus terhadap pelajaran itu, ya menurut saya utamakan pelajaran gitu, karena mungkin banyak sekali hal-hal yang tidak kita dapatkan ketika kita di Indonesia, karena kita sudah berada di tempatnya nih gitu. Otomatis kan kita harus mengambil sebanyak-banyaknya dari gudang persediaan sebelum kita bawa kembali ke Indonesia gitu. Berbeda kalau misalkan kita belajar di negara yang bukan gudangnya gitu, mungkin kita bisa mengambil secukupnya saja dan sisanya kita bisa mengambil dari tempat lain gitu. Kalau misalkan kayak pengalamannya, ya pengalaman di luar negeri itu selain dari kemandirian itu kan dengan interaksi dengan orang dari berbagai negara lain ya. Itu mungkin akan berguna juga kalau misalkan nantinya kita bertemu dengan orang banyak sih gitu. Ya pokoknya tergantung dari kita ya, prioritasnya itu mana, pelajaran atau pengalaman gitu. Dan kalau misalkan mau lebih baik mana, itu juga tergantung kita gitu, tergantung mau pelajaran atau pengalaman. Jadi untuk pelajaran atau pengalaman itu kembali
masing-masing ya Kak, menanggapinya seperti apa. Dan ini pertanyaan terakhir mungkin Kak Salsa dari Kak Waria. Pertanyaannya, apakah mohon maaf untuk yang unmute, mohon di-mute agar suara nggak bentrok. Mungkin dari hostnya bisa di-mute aja. Ya, terima kasih, co-host. Ini lanjut pertanyaan yang terakhir, Kak, dari Kak Waria. Pertanyaannya, apakah di Maroko syarat kelulusan untuk S1 atau S2 sama seperti di Indonesia? Harus menyelesaikan skripsi terlebih dahulu, dan tadi sempat dijelaskan di taklim apa gitu, kelulusannya tidak jelas, apakah lulus di S1-nya atau di jenjang yang lebih rendah. Apa kalau misal jenjang aliyah berarti kita bukan lanjut kuliah ya, melainkan masuk di jenjang yang lebih rendah. Apakah seperti itu, Kak? Gini, kalau misalkan S1 di Maroko itu skripsi bukan syarat kelulusan. Berbeda ketika di Indonesia ya skripsi itu syarat kelulusan. Kalau di Maroko itu bukan syarat kelulusan, tapi syarat mengikuti ujian selanjutnya gitu. Jadi kalau misalkan kita nggak skripsi ya berarti kita nggak ikut ujian selanjutnya. Kalau kita nggak ujian selanjutnya berarti kita nggak lulus gitu kan. Jadi kelulusan itu nilainya bukan hanya dari skripsi tapi juga dari ujian semester gitu. Yang mana ujian semester ini berkaitan dengan skripsi itu tadi gitu. Nah, kalau yang taklim atik tadi maksudnya itu taklim atik itu untuk kelulusannya bukan hanya skripsi saja, tapi juga ada ujian nasional gitu. Kalau misalkan di kampus-kampus lain itu kan ujiannya ujian semester sekolah saja, ujian semester kampusnya saja. Tapi kalau taklim atik itu ada ujian nasionalnya. Syarat kelulusannya untuk kita mendapatkan gelar S1, itu kita harus mengikuti ujian nasional yang diadakan oleh pemerintah Maroko. Nah, kalau yang tadi diturunkan di jenjang yang lebih rendah, itu maksud saya ketika kita ingin kuliah di Maroko, kemudian daftar melalui jalur taklim atik. Ketika kita daftar jalur taklim atik, itu kan kita ada tes ujian dahulu nih di Indonesia. Nah, setelah diuji di Indonesia, kemudian kita dinyatakan lulus, kita akan mengikuti ujian selanjutnya, tahap 2, yaitu ujian dengan pemerintah, ujian yang diadakan oleh lembaga pendidikan Maroko gitu. Nah, ketika kita diuji di lembaga pendidikan Maroko, kalau kita mau sekolah di taklim atik ya, itu kalau misalkan kita nggak lulus, itu nggak sepenuhnya nggak lulus bisa kuliah di situ. Ada kemungkinan kita lulus, tapi lulusnya bukan di jenjang kuliah, kita lulusnya di jenjang sanawiyah gitu. Artinya apa? Kita nggak langsung kuliah, kita harus ngulang sanawiyah lagi gitu. Meskipun kita di Indonesia udah sanawiyah gitu. Sanawiyah ini maksudnya setara dengan SMU ya, atau SMA atau madrasah aliyah kalau misalkan di Indonesia gitu. Mungkin kita kalau misalkan ujiannya nggak lulus itu kita bisa diturunkan kelasnya gitu. Jadi kita nggak lulus itu nggak langsung kuliah, kita turun kelas lagi, kita bisa ngulang sanawiyah, bisa ngulang SMP, atau bahkan bisa juga kita tuh nggak diterima di kuliahnya, tapi kita justru diterimanya tuh di madrasah ibtidaiyah gitu. Itu bisa terjadi kalau di taklim atik. Itu kan nggak jelas gitu standarnya. Kayak sebenarnya kita tuh harus menjawab ujian yang bagaimana itu juga teman-teman di sini pun masih tidak tahu gitu standarnya yang bagaimana tuh teman-teman masih belum tahu. Menjelaskan atau enggak ya, atau masih pusing ya? Gimana? Sebenarnya karena di Maroko ini kayak lembaganya lebih banyak, nggak kayak di negara lain, dan juga kampusnya lebih banyak gitu. Mungkin jadi kayak lebih banyak pilihannya, pun kayak lebih pusing juga gitu memahaminya gitu. Ya kuncinya kalau misalkan ingin benar-benar belajar di Maroko harus banyak informasi. Tadi mencari informasi di Google mungkin dengan keyword belajar di Maroko, kelebihan kekurangan, taklim atik, taklim ali seperti itu. Terus rajin-rajin buka Instagram gitu. Kalau misalkan ke luar negeri juga ya sama aja. Kita misalkan mencari Instagram dari negara yang dituju. Misalkan kita pengen belajar di Inggris lah, Malaysia lah, Singapura, berarti kita cari organisasi pelajar Indonesia yang berada di negara itu. PPI Singapura, PPI Malaysia gitu. Seperti itu. Nanti kalau kita udah nemu, kita baca-baca tuh informasi yang ada. Pokoknya kita usahakan
kita mendapatkan informasi yang banyak dan jangan banyak tanya gitu. Maksudnya jangan banyak tanya itu apa? Ya kita harus berusaha dulu sebelum kita bertanya. Kita jangan bertanya A sampai Z, tapi kita mengetahui A sampai F, nanti sisanya boleh kita bertanya. Gitu. Ya, terima kasih Kak. Mungkin karena waktunya ini udah sampai di jam 17.37 nih Kak, waktu Indonesia bagian Barat di Indonesia ya. Beda dari yang di Maroko ya Kak. Jadi mungkin sebelum saya tutup nih Kak, ada closing statement dari Kak Salsa untuk kita semua. Mungkin bisa di-share kayak gitu. Terima kasih sebelumnya untuk teman-teman yang sudah menghadiri acara pada siang hari ini. Kalau misalkan ada kekurangan dari saya mohon maaf. Ada salah kata, saya juga mohon maaf. Kalau misalkan tadi masih belum jelas atau masih ada pertanyaan yang belum jelas, boleh hubungi saya pribadi di Instagram saya, di akun Instagram saya. Insya Allah saya jawab. Terus juga untuk mengenai belajar di luar negeri gitu, menurut saya belajar dimanapun itu sama saja gitu, karena kalau misalkan kita belajar di luar negeri itu jangan hanya ingin mengikuti tren atau jangan hanya agar kita dianggap hebat atau hanya agar kita keren atau wow, enggak, karena belajar di luar negeri itu kita tuh bukan sedang menjahit baju, kita bukan sedang mendesain baju yang akan kita gunakan untuk pamer, untuk pameran, untuk OOTD atau sebagainya. Bukan, belajar di luar negeri itu bukan seperti itu gitu. Jadi belajar dimanapun sama aja, yang penting kita mempunyai niat yang teguh untuk belajar, kita bisa prioritaskan belajar kita, dan kita juga bisa konsisten dalam belajar. Itu sih. Dan sekiranya ingin belajar di luar negeri, maka teman-teman harus mempersiapkan itu dari jauh-jauh hari. Dan juga mempersiapkan informasi sebanyak-banyaknya agar kita lebih siap menerima konsekuensi dan menerima resiko yang ada. Terima kasih. Ya, terima kasih nih Kak Salsa. Jadi untuk sebelum saya tutup nih, jadi untuk kita buat kuliah ke luar negeri. Pertama itu kita punya 3 hal yang kita harus persiapkan. Pertama itu ada informasi, kita harus menggali informasi baik dari sosial media atau buku atau dari teman itu. Kemudian yang kedua itu planning. Plan kita mau ke kampus yang mana nih, di negara yang mana nih, kita harus matang benar itu biar persiapannya jalan gitu. Dan yang terakhir adalah selain itu semua ya usaha dari kita sendiri dan yang kita ridho dari orang tua, seperti itu. Kemudian sebelum saya tutup, saya mau mengucapkan selaku moderator mau mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya untuk materi kita, Kak Salsabila, dan untuk beberapa teman IMABA yang bisa gabung nih, yakni IMABA Bangkalan, kemudian IMABA Jabodetabek, IMABA Jombang, IMABA IAIN Madura, dan IMABA Malang. Dan untuk semua teman-teman yang sudah mengikuti FSS yang diadakan oleh Putri IMABA dan langsung live in Maroko, dan mohon untuk kita peserta untuk on kamera, karena di akhir acara kita akan ada foto bersama. Ya, mengingatkan kembali pada peserta untuk on kamera, agar kita saling mengenal gitu. Kalau tidak mengenal, tahu wajahnya. Gitu. Yeah. Sebelumnya saya tutup dulu sebelum sesi foto. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya sebagai moderator dan dari semua panitia FSS Putri IMABA. Dan apabila ada kesalahan yang lain, baik dari segi internet ini mungkin terputus-putus, saya mohon maaf dari diri pribadi. Kurang lebihnya saya sampaikan terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahumma musta'an ila sabilir rahman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin untuk co-host, jika ingin foto bersama. Konfirmasi ya co-host kalau sudah co-host. Tes. Sudah Kak, sudah.
Oh, sudah. Baik, saya sampaikan terima kasih untuk semuanya dan sampai bertemu lagi di FSS selanjutnya dari Putri Imaba. Dan terima kasih banyak buat pemateri kita, Kak Salsabila. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih kembali. Untuk para peserta bisa live dari Zoom. Dan untuk Kak Salsabila,